Hai Sobat ASN, dalam bekerja setiap pegawai pasti ingin mengembangkan karirnya. Di video kali ini kita akan bersama-sama memahami apa itu rencana pengembangan karir. Yuk kita simak videonya. Pertama, kita akan ketahui dasar hukum dari rencana pengembangan karir, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Kemudian Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil. Dan yang terakhir, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 28 Tahun 2020 tentang penyusunan rencana pengembangan karir pegawai negeri sipil. Secara definisi, rencana pengembangan karir pegawai negeri sipil merupakan proses manajemen yang menggambarkan pergerakan posisi atau jabatan menuju peningkatan dan kemajuan pegawai negeri sipil itu sendiri sepanjang pengabdiannya di instansi pemerintah yang digambarkan dalam pola karir pegawai negeri sipil. Nah, setelah tahu dasar hukum dan definisinya, kita juga harus tahu dong tujuan dan manfaat rencana pengembangan karir ini. Tujuan rencana pengembangan karir adalah memberikan informasi kepada organisasi maupun PNS mengenai jalur karir di dalam suatu organisasi, mengembangkan karir PNS dan mengembangkan kompetensi sesuai dengan bakat dan potensi karirnya, serta membuka peluang karir bagi PNS yang potensial yang dapat dipersiapkan karirnya secara instansional maupun nasional. Sedangkan manfaat rencana pengembangan karir adalah mendorong semangat kerja dan memotivasi pegawai negeri sipil untuk tumbuh dan berkembang dalam meniti karir dan kinerjanya, mendayagunakan kemampuan profesional pegawai negeri sipil, membina kemampuan, kecakapan atau keterampilan secara efektif, efisien, dan rasional, menjamin keselarasan potensi pegawainya dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas pemerintahan, serta menjamin kepastian dan kejelasan karir pegawai. Jadi, rencana pengembangan karir ini sangat penting bagi Sobat ASN yang ingin karirnya terus berkembang. Dalam penyusunan rencana pengembangan karir, ada beberapa prinsip yang harus kita perhatikan, yaitu 1. Menggambarkan secara pasti arah jalur karir yang dapat ditempuh oleh setiap PNS. 2. Harus mendorong kompetensi dan kinerja PNS secara profesional atau prinsip profesionalisme. 3. Informasinya terbuka atau transparan bagi seluruh PNS atau prinsip transparansi. 4. Hanya PNS yang memiliki integritas yang karirnya dapat naik dan berkembang atau prinsip integritas. 5. Prosesnya adil bagi seluruh PNS yang berkompetensi dan memenuhi syarat atau prinsip keadilan. 6. Prinsip nasional, menjadi perekat bangsa dan berlaku mutasi rotasi secara nasional. 7. Sesuai kebutuhan yang tersedia pada setiap instansi atau prinsip rasional. Terakhir, berkelanjutan, yaitu kelas jabatan yang akan didapatkan harus berkesinambungan dengan jabatan berikutnya. demikianlah penjelasan mengenai prinsip pengembangan karir PNS. Beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Renbangrir. 1. Profil PNS yang akan dikembangkan karirnya berdasarkan kriteria usia, strata pendidikan, serta pertimbangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 69 Ayat 1 dan 2, yaitu berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, kebutuhan instansi, dan juga harus mempertimbangkan integritas dan moralitas pegawai. 2. Penempatan PNS juga harus sesuai dengan rencana pengembangan karir PNS berdasarkan peta jabatan Renbangrir. Berikut adalah contoh peta jabatan. 3. Hal lainnya yang perlu diperhatikan yaitu bentuk pengembangan karir, apakah berbentuk vertikal, horizontal, atau diagonal, waktu pelaksanaannya berjangka 5 tahun dan dirinci setiap 1 tahun, serta prosedur dan mekanisme pengisian jabatan yaitu apakah seleksinya bersifat terbuka atau tertutup, dan apakah pengisiannya melalui mutasi, promosi, atau penugasan.